Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silambukti dengan NIM 220170138. Dengan kelas A2 Ethical Hacking dengan dosen pengampu Bapak Sukma Akriyadi Sukiman Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang kasus hacking NotPetya 2017. Di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada cerita kasusnya, yang kedua nama serangannya, yang ketiga metode hacking, yang keempat cara mengatasinya. Cerita kasus NotPetya adalah serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2017 dan menyebar secara global, terutama menargetkan Ukraina. Meskipun awalnya terlihat seperti ransomware biasa, NotPetya sebenarnya dirancang untuk menghancurkan data alih-alih meminta tebusan. Serangan ini dimulai dengan menginfeksi sistem melalui update software yang disusupi oleh malware, khususnya software akuntansi Ukraina yang populer, yaitu MHDoc. Dari cerita kasusnya, setelah menginfeksi satu sistem, NotPetya menyebar dengan cepat ke jaringan lain menggunakan exploit EnterBlue, sebuah celah keamanan di sistem Windows yang sebelumnya digunakan oleh ransomware WannaCry. NotPetya menyebabkan kerusakan besar pada perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk Mars, dan FedEx. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 10 miliar dolar, menjadikannya salah satu serangan cyber paling mengerusakkan dalam sejarah. Apa itu ransomware? Ransomware adalah malware yang mengekskripsi file Anda atau menghentikan Anda menggunakan komputer hingga Anda membayar utang atau sebuah tebusan agar tidak terkunci. Jika komputer Anda tersambung ke jaringan, ransomware juga dapat menyebar ke komputer lain atau perangkat penyimpanan di jaringan. Nama serangannya di sini adalah NotPetya ransomware. Meskipun disebut ransomware, tujuan utamanya bukan untuk memeras uang, melainkan untuk menghancurkan data dan menyebabkan gangguan besar-besaran. Di sini merupakan salah satu sebaran dari ransomware yang sangat meluas hingga hampir ke seluruh dunia. Metode hackingnya yang pertama ada exploit EnterBlue. NotPetya memanfaatkan celah keamanan di sistem Windows yang dikenal dengan EnterBlue. Celah ini memungkinkan malware menyebar secara otomatis ke komputer lain dalam jaringan yang sama tanpa interaksi pengguna. Beberapa poin tentang EnterBlue. Menargetkan kerentaan CFA 2017 sampai 0144 pada implementasi SMB F1. Memungkinkan penyerangan untuk mengeksekusi kode dari jarak jauh tanpa autentikasi. Menjadi basis untuk serangan malware yang merusak seperti WannaCry dan NotPetya. Mempengaruhi banyak versi Windows termasuk Windows 7, Windows Server 2008, dan Windows XP. Microsoft merilis patch keamanan untuk kerentaan ini pada Maret 2017. EnterBlue menjadi salah satu exploit paling terkenal dalam sejarah cybersecurity karena dampaknya yang luas dan telah menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia melalui serangan ransomware-nya. Di sini dijelaskan beberapa tahapan EnterBlue, tetapi karena kurang informasi, saya tidak dapat menjelaskan lebih rinci. Selanjutnya ada infeksi melalui update software. Malware ini menyusup ke dalam update software resmi dari MHDoc, sebuah program akuntansi yang banyak digunakan di Ukraina. Pengguna yang mengunduh dan menginstal update tersebut tanpa sadar menginfeksi sistem mereka. Di sini saya memberikan contoh sebuah MHDoc. MHDoc atau My Electronic Document adalah aplikasi akuntansi dan administrasi pajak yang populer di Ukraina. Aplikasi ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan di Ukraina untuk mengelola dokumen keuangan dan melaporkan pajak di otoritas perpajakan Ukraina. Yang ketiga ada penghancuran data. Tidak seperti ransomware pada umumnya, NotPetya tidak memulihkan data meskipun korban membayar tebusan. Malware ini secara permanen mengekskripsi dan merusak data, membuatnya tidak dapat dipulihkan. Cara mengatasinya, yang pertama adalah memperbarui sistem operasi dan software. Pastikan sistem operasi dan semua software selalu diperbarui ke versi terbaru. Microsoft telah merilis patch untuk menutupi celah EnterBlue, tetapi banyak sistem yang belum diperbarui saat serangan terjadi. Yang kedua, menggunakan solusi anti-malware yang kuat. Install dan aktifkan software anti-malware yang dapat mendeteksi dan memblokir ransomware seperti NotPetya. Yang ketiga, melakukan backup data secara rutin.
Selalu backup data penting secara teratur dan simpan salinannya di lokasi yang terpisah dari jaringan utama. Ini memungkinkan pemulihan data jika terjadi serangan. Yang keempat ada mengisolasi sistem terinfeksi. Jika sistem terinfeksi, secara isolasi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang terakhir adalah melatih karyawan tentang keamanan cyber. Edukasi karyawan tentang bahaya mengklik link atau mengunduh file mencurigakan serta pentingnya memverifikasi sumber update software. Backup data. Backup data adalah proses menyalin atau menyimpan data penting dari sistem komputer, perangkat atau aplikasi ke lokasi penyimpanan sekunder. Tujuannya adalah untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan data akibat kerusakan hardware, kesalahan manusia, serangan cyber, atau bencana alam. Jenis-jenis backup yang pertama adalah backup full atau full backup, menyaring seluruh data yang dipilih ke media penyimpanan backup. Yang kedua adalah backup incremental, hanya menyimpan perubahan yang terjadi sejak backup terakhir sehingga menghemat ruang dan waktu. Yang ketiga, backup diferensial, menyimpan semua perubahan yang terjadi sejak backup penuh terakhir. Yang keempat, ada backup otomatis, berjalan secara terjadwal tanpa inversi manual. Yang kelima, ada cloud backup, menyimpan data di layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau layanan backup khusus. Media penyimpanan backup bisa berupa hard disk eksternal, pita magnetic, network attached storage, layanan cloud atau USB flash drive, atau optical media DVD Blu-ray. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.